Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Natasha Putri, NIM 25150911131. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel kebenaran, lalu key map, serta simulasi di Logisim tentang counter acak yaitu genap untuk memenuhi kebutuhan UAS sistem digital. Counter acak di sini itu tidak menghitung secara berurutan seperti counter biasa, tetapi mengikuti pola tertentu, yaitu ada 0, 2, 0, 2, dan 6. Terus kembali lagi ke 0. Selanjutnya di sini bisa kita lihat kolom F, A, dan B, dan C. Kolom-kolom ini itu menunjukkan keadaan saat ini atau present state dari flip-flop. Nah, dari kombinasi nilai biner pada kolom ini memiliki satu bilangan desimal. Nah, selanjutnya sebagai contoh nih, kombinasi dari 0, 0, 0 berarti angkanya itu 0. Nah, selanjutnya kombinasi 0, 0, 1, 0 berarti angkanya itu 2. Selanjutnya kombinasi dari 0, 1, 1, 0 berarti itu pasti angkanya 6. Nah, selanjutnya kita perhatikan kolom F+, terus A+, B+, dan C+. Kolom ini itu menunjukkan gimana keadaan berikutnya atau next stage-nya dan kondisi flip-flop yang setelah sinyal clock diberikan. Nah, dari tabelnya ini kita bisa lihat dari angka 0 lalu counternya berpindah ke 2. Selanjutnya dari angka 2 counternya pasti kembali ke 0. Nah, pada kondisi tertentu, counternya berpindah ke 6, kemudian kembali lagi ke 0. Nah, urutan ini dah yang membentuk pola counter acak sesuai dengan perancangan yang kita inginkan tadi, seperti 02, 02, lalu 6. Terus di sini kita bisa lihat kolom DF, DA, DB, dan DC. Kolom ini tuh menunjukkan input untuk D flip-flopnya. Karena rangkaian ini menggunakan D flip-flop, maka berlaku urutan dasarnya seperti ini ya. Nilai input D akan menjadi nilai output pada clock berikutnya. Artinya itu seperti DF sama dengan F+, DA sama dengan A+, DB sama dengan B+, DC sama dengan C+. Nah, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu bisa untuk membuat persamaan logika dan peta key map-nya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada tanda don't care atau X ya. Itu tanda ini menunjukkan kondisi flip-flop yang tidak pernah digunakan dalam urutan counter. Karena kondisi tersebut tidak akan terjadi. Tidak mau mengaruhi kerja counter atau boleh dianggap 0 atau 1 sesuai kebutuhan ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke key map-nya. Nah, di sini pertama kita mulai dari key map untuk F+ ya. Di sini barisnya ini mempresentasikan kombinasi dari F dan A. Terus kolomnya ini mempresentasikan kombinasi dari B dan C. Nah, nilai 1 di sini pada key map-nya menunjukkan itu di mana kondisi F+ itu bernilai 1, sedangkan tanda X di sini menunjukkan kondisi don't care atau kondisi yang tidak pernah digunakan dalam urutan counter. Nah, dengan cara mengelompokkan nilai 1 dan don't care yang X ini yang saling berdekatan, kita bisa mendapatkan bentuk persamaan yang paling sederhana. Contohnya seperti ini ya, yang F+ sama dengan FB not plus F not AB. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan di mana key map untuk B. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu mengelompokkan nilai 1 dan memanfaatkan nilai don't care. Hasil penyederhanaannya seperti ini. Key map ini menghasilkan persamaan B+ sama dengan F plus B not. Nah, persamaan ini tuh menunjukkan bahwa nilai B berikutnya akan bernilai 1 jika F bernilai 1 atau B sebelumnya itu bernilai 0. Jadi keadaan B dipengaruhi oleh nilai F dan kondisi B sebelumnya. Nah, kita bisa lihat key map untuk A+ ya teman-teman. Dari hasil pengelompokan pada petanya itu terlihat ya cukup sederhana. A+ tuh hanya bernilai 1 ketika F dan B sama-sama bernilai 1. Nah, seperti ini ya persamaan logikanya. A+ sama dengan FB. Artinya itu flip-flopnya hanya aktif pada kondisi tertentu, yaitu saat
F dan B bernilai 1 secara bersamaan. Terus selanjutnya kita bisa lihat di sini ada key map untuk C+. Nah, pada peta kali ini tidak terdapat nilai 1, semua kondisi itu bernilai 0 atau don't care ya. Karena tidak ada kondisi yang membuat C bernilai 1, maka disimpulkannya seperti ini. Atau secara logika dituliskan C plus sama dengan 0. Artinya flip-flop C tidak pernah aktif dan tidak berperan dalam perubahan stage pada counter acak ini. Nah, bisa disimpulkan ya dari semua key map ini, kita bisa memperoleh persamaan logika sederhana untuk masing-masing flip-flop. Itu yang pertama ada F plus sama dengan F B not plus F not AB. Yang kedua ada A plus sama dengan F B. Yang ketiga ada B plus sama dengan F plus B not. Yang keempat ada C plus sama dengan 0. Nah, dengan hasil ini rangkaian yang dibuat itu menjadi lebih sederhana, lebih efisien dan sesuai dengan urutan yang diinginkan, yaitu 02, 02 dan 6 dan kembali ke 0 lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan simulasi di Logisimnya. Yang ini menggunakan rangkaian 4 buah D flip-flop yang masing-masing itu mempresentasikan bit F, A, B, dan C ya teman-teman. Kita bisa lihat di bagian D flip-flop itu menggunakan sumber clock yang sama, artinya setiap kali pulsa clock diberikan, semua flip-flop akan berubah secara bersamaan. Output dari masing-masing flip-flop itu F, A, dan B, dan C itu menunjukkan keadaan saat ini dari counter. Nilai-nilai output ini kemudian diumpan balik ke rangkaian logika kombinasi untuk menentukan keadaan berikutnya atau next stage-nya. Nah, kita bisa lihat untuk di rangkaian logika yang F+, jadi gerbang NOT di sini itu digunakan untuk menghasilkan B NOT dan F NOT ya teman-teman. Nah, sedangkan yang gerbang N ini digunakan untuk membentuk dua suku, yaitu F dan B NOT serta F NOT dan AB. Lalu gerbang OR di sini digunakan untuk menggabungkan kedua hasil N tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat rangkaian logika untuk A+, teman-teman. Jadi A+ ini kan penyederhanaannya tuh dapat diperoleh seperti FB. A+ sama dengan FB. Jadi satu buah gerbang N yang meminta input dari F dan B. Keluaran gerbang N ini langsung dihubungkan ke input D flip-flop A. Nah, selanjutnya ini ada rangkaian logika untuk B+. B+ sama dengan F plus B not. Jadi gerbang NOT untuk menghasilkan B not dan gerbang OR itu untuk menggabungkan sinyal F dan B not. Selanjutnya ada logika untuk C+ ya, teman-teman. Jadi di sini kan C+ sama dengan 0, artinya input D flip-flop dan C dihubungkan langsung ke logika 0. Jadi flip-flop C itu tidak berubah dan selalu bernilai 0. Nah, selanjutnya di sini ada output dari keempat flip-flop kemudian dihubungkan ke display sehingga nilai biner yang dihasilkan dapat ditampilkan sebagai angka desimal. Ketika rangkaian diberi pulsa clock, counter akan menghasilkan urutan seperti ini, teman-teman. 0, 2, 0, 2, 6 dan akan kembali ke 0. Dengan urutan ini akan terus berulang sesuai dengan counter acak yang telah kita buat. Nah, berikut adalah penjelasan dari counter acak mengenai tabel kebenaran, key map, serta simulasi di Logisimnya untuk nomor absen genap UAS sistem digital. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup dengan permohonan Om Santi.